Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Nak? Ya, kabarmu gimana Nak? Kabarmu ya. Udah ujian, UTS sudah. Nah, saya mau buat ngasih tugas. Ini sebenarnya buat tugas MIP ya, metode inspeksi pangan. Nanti baru saya masuk baru minggu ke 13 dan 14 ya. Tetapi mungkin karena 13 14 itu kalau kita hitung, kita mulai tanggal 30 itu nanti kita seminggu sebelum lebaran ya, seminggu sebelum lebaran artinya ya kalau ngumpulin tugas kamu pasti udah, kalau udah puasa itu udah males pasti bawanya ya. Jadi makanya saya buat tugasnya dari sekarang ya, sekaligus saya nanti biar juga nggak lupa buatin course-nya. Kalau course-nya udah saya update di LMS ya. Jadi tugas yang akan saya berikan adalah satu, Anda membuat manual mutu atau dokumen mutu untuk sistem jaminan halal. Jadi sistem jaminan halal itu sudah ada template-nya sebenarnya ya, tinggal Anda membuat dokumennya. Artinya apa? Itu dikerjakan kelompok ya, jadi nanti kumpulinnya di LMS juga kelompok ya. Kalau nanti misalnya Bapak belum buka tempat kumpulinnya, nanti kamu tanyain aja ya, kan saya juga banyak kerjaannya ya. Oke, terus kemudian topik yang Anda buat ya, topik atau misalnya apapun produk yang Anda akan buat di tugas Anda itu silakan Anda berdiskusi masing-masing ya. Intinya begini, semakin Anda mempunyai suatu produk yang kompleks baik pengolahannya maupun bahan bakunya, sehingga Anda lebih banyak bisa belajar apakah ini halal atau haram. Ya, kita bicara tentang sistem jaminan halal. Ini halal atau haram ya? Ini halal atau haram ya? Seperti itu. Jadi di situ udah jelas gitu ya. Artinya yang halal yang haram seperti apa. Nanti akan saya buatkan video pendukungnya tentang penjelasan di kuliah saya. Sampai saat ini kuliah yang sudah saya upload adalah materi tahun kemarin, dan di Indonesia belum ada perubahan. Belum ada perubahan kenapa? Karena ada namanya BPJH, Badan Penjamin Jaminan Mutu Halal, yang dibentuk oleh pemerintah ya, yang akan menggantikan yang akan mengatur proses halal ya. Tadinya itu 2019 kemarin Oktober itu sudah berlaku harusnya, tetapi karena sesuatu hal 2018 itu harusnya sudah berjalan, tetapi karena ada sesuatu hal yaitu jadi nggak berjalan. Artinya nanti apa, yang memutuskan apakah halal dan haram itu tetap MUI ya. Nah, hari ini MUI itu bekerja sama dengan LPPOM MUI, jadi ada di bawahnya lembaga pengkajiannya. Kalau dari hasil rekomendasi dari LPPOM MUI nanti masuk ke MUI, nanti bekerja sama dengan Badan POM, nanti akan diterbitkanlah sertifikat halal. Selama ini hanya produk makanan dan kosmetik ya. Kalau kamu pakai kosmetiknya nggak halal ya terserah kamu lah. Mau halal nggak halal itu kan, halal haram itu terserah kamu aja, nggak usah terlalu fanatik, terlalu berlebihan juga enggak ya. Artinya itu balik ke diri masing-masing. Kalau memang itu jelek ya tinggalkan, kalau baik ya ambil aja gitu ya. Terus kemudian balik lagi ke tugasnya, produknya Anda pilih sendiri. Tadi ingat kalau semakin semakin rumit ya, berarti kemungkinan Anda mendapatkan nilai bagus itu lebih tinggi dibandingkan yang simpel. Misalnya adalah Anda ambil judul pengolahan air minum boleh Pak? Boleh ya, boleh aja ya, sesimpel itu ya, sesimpel itu gitu ya. Jadi ya nanti Anda yang dipelajari ya nggak banyak gitu ya. Ketika nanti saya akan bertanya di ujian permasalahan tentang yang lain-lain, ya mungkin Anda tidak akan sedetail itu dalam memikirkannya ya. Jadi itu mohon Anda pertimbangkan ya. Ini saya bebasin, terserah lah ya. Dan ini dikerjakan kelompok. Manual halal itu sudah ada template-nya, tinggal masukin nama segala macam, termasuk siapapun yang menjadi posisi direktur segala macam di situ ya. Dan ini adalah untuk mulai dari UMKM sampai perusahaan besar
ya terserah Anda ada berapa orang segala macam. Terus kemudian koordinator halal internalnya siapa, ya koordinator auditor halalnya siapa, terserah kalian, pokoknya ada di situ. Ya sudah ada template-nya, tinggal Anda mengikuti. Ya terus kemudian tinggal Anda melengkapi yang ada di situ. Itu adalah tugas di minggu ke-13-nya. Jadi Anda nanti browsing aja, browsing banyak kok. Ya. Sebenarnya intinya dari halal itu bukan Anda bisa membuat dokumen yang pinter, enggak, tapi Anda bisa menentukan ini halal atau enggak, statusnya seperti apa, ya barangmu itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian nanti bisa menentukan ini sudah bisa masuk ke dalam, sudah bisa submit atau belum. Nah itu yang paling penting ya. Terus kemudian yang minggu ke-14-nya ya Anda nanti membuat presentasi ya. Jadi ada presentasi tentang perusahaan Anda ya. Jadi Anda mempresentasikan apa yang ada di perusahaan Anda. Terus kemudian nanti misalnya begini, ini semua barang yang dipakai adalah halal Pak, tandanya apa ya, ada sertifikat halalnya, ya wes selesai ya. Kalau misalnya Pak ini bahannya bahan segar makanya dia halal, oke. Nah itu yang saya butuhkan ya, yang LO-nya itu adalah Anda bisa menentukan ya, oh ini barang ini halal, barang ini enggak, dan itu masuk ke dalam dokumen ya. Ya mungkin sedikit berbeda ya gitu ya, tapi itu semua kita kerjakan karena apa? Semakin ke depan ya, ingat ya, semakin ke depan ini barang-barang halal itu akan semakin menjadi rebutan. Ya, artinya apa? Orang mudah-mudahan dengan adanya virus corona ini orang menjadi sadar bahwa ya ini harus sembelih halal. Gitu ya, misalnya tidak seperti yang kemarin beredar ya. Misalnya makan yang haram, udah makannya haram terus kemudian dia dimasak pakai air panas ya, belum dibunuh segala macam. Nah, itu kan juga mengerikan juga gitu ya, tidak berperi kehewanan kan seperti itu. Ya, jadi titik inti poinnya di situ ya. Jadi nanti Anda membuat presentasi ya, terus kemudian Anda mempresentasikan. Pak, gimana mempresentasikannya? Nah, ya, nggak usah susah-susah ya, mempresentasi itu gampang. Ya, ada berapa kelompok? Ada 9 kelompok atau 8 kelompok per grupnya. Silakan nanti Anda buat presentasi sendiri-sendiri. Artinya misalnya Anda punya satu kelompok isi 4 orang, terus kemudian slide-nya ada 16 slide ya, terus bagi-bagi ya, masing-masing orang bikin terus kemudian nanti di compile atau digabungin ke satu orang. Bisa kali, bisa ya. Nanti ada tugas di mata kuliah lain lagi juga akan saya buat seperti itu ya. Jadi nanti ada compile, terus kemudian Anda ini saja, kalau dimasukin di LMS itu maksimal 100 mega. Jadi kan kalau MP4 rada ribet ya gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau Anda mau pakai 3GP juga bisa, ekstensinya bisa dikecilin, bisa segala macam bisa ya. Atau mungkin yang paling gampang upload YouTube, selesai ya, selesai upload YouTube, selesai, kamu masukin linknya. Jadi tugasnya apa? Satu, ada bikin dokumen. Yang kedua ada bikin presentasinya. Yang ketiga adalah Anda presentasi ya. Kita mudah seperti itu. Nah, terus kemudian Pak, nanti pas kuliah ya, kuliah kamu tak jelasin kan sudah saya masukin tuh ininya, udah saya masukin materinya. Silakan Anda baca ya. Kalau nanti kurang jelas mungkin akan saya buat di YouTube pribadi saya ya. Kalau YouTube pribadi itu artinya ya nggak resmi gini ya. Kalau resmi gini kan layak lah masa LMS ya. Tapi kalau yang pribadi menjelaskan tentang perkuliahan mungkin saya saya masukkan ke LMS, tapi di YouTube saya ada gitu ya. Jadi di YouTube saya ada tapi nggak saya masukin LMS. Karena kenapa? Ketika kita bicara LMS berarti itu adalah resmi ya. Kalau yang ini nanti saya masukin LMS ya. Kenapa? Ya karena ini resmi. Saya pakai baju loh ya
gitu ya. Nanti penjelasan mungkin ada di YouTube saya. Ini juga sama nanti di YouTube juga, cuman saya nggak publish di LMS. Kenapa? Nanti masih kontroversi ya. Saya nggak suka orangnya kontroversi, itu nggak suka. Artinya nggak ada aturannya kok, terus kemudian berbicara masalah etika segala macam, makanya saya nggak masukin ya. Mungkin kalau resmi saya pakai baju ya, kalau nggak resmi saya pakai kaos oblong ya. Oke, mungkin kalau kurang jelas ya, masih minggu ke-13, masih jauh. Tapi kalau misalnya sekarang masih ada waktu Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Anda mungkin bisa belajar dengan timnya, bisa saling saling komunikasi, tugasnya seperti apa ya, sehingga nanti Anda tidak terburu-buru gitu loh ya. Maksud saya itu apa? Anda di rumah bisa rileks, bisa santai, bisa belajar yang lain-lain, karena kita masih punya waktu 4-5 hari ini. Anda bisa ngobrol dengan teman-temannya, atau juga kamu nggak bisa kemana-mana, mending gibahin saya aja. MIP itu gimana sih Pak Jaim? Kan nggak apa-apa ya. Gitu. Kalau kurang jelas bisa di WA ke saya ke nomor berapa ya, lupa saya, 0859 berapa gitu loh ya. Jadi silakan Anda bertanya di situ ya. Forum diskusi di LMS juga ada, di WA juga ada, tapi kalau di WA dan di LMS jamnya tertentu ya, di minggu 13 dan minggu 14. Tapi kalau misalnya Anda mau bertanya, biasanya saya buka hari Sabtu di nomor WA 0859, bukan yang 0812 ya. Karena 0812 Sabtu Minggu biasanya tutup ya, biasanya tutup. Oke ya, kalau kurang jelas silahkan tanya. Kalau memang sudah jelas, saya harap nanti course LMS itu saya kalau nggak salah minggu ke-14 nya itu hari apa ya, itu ya pokoknya seminggu sebelum Lebaran aja. Dan kita ada satu hari yang libur, hari itu hari apa sih? Hari Senin sama Kamis ya. Kamis tanggal 7 itu libur, kita ganti hari Sabtu aja ya. Ya kita ganti hari Sabtu aja. Ya sama aja, kamu mau kemana sih? Kamu juga di rumah aja kok ya. Oke, jadi kita ganti hari Sabtu tanggal 9 Mei. Oke, sepakat ya, sepakat. Oke, selamat menjalankan rutinitas kehidupanmu sehari-hari. Mungkin membosankan ya, nggak apa-apa, tapi mungkin harus kita sadari bahwa ini penting bagi kita semuanya. Kita nggak mau banyak yang tertular segala macam ya. Kita belum fase logaritmik, kita masih fase cetek, masih di awal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal is my life.